Welcome back my channel Nia Daniati. Aku akan membahas di sini. Kali ini gue akan membahas YouTube tentang dongeng yang ada di Kalimantan Barat. Oke. Yang pertama, dongeng si kancil di Kalimantan Barat. Menurut cerita orang tua gue dulu waktu kecil, memang mereka sering menceritakan cerita kancil, ceritanya Pak Alay. Dan kalian tahu nggak sih Pak Alay itu apa? Pak Alay itu adalah cerita waktu kecil, cerita yang sering digunakan orang tua untuk meniduri anak-anaknya agar anak-anaknya itu bisa tidur. Contohnya gue sering loh dengar cerita dari orang tua gue untuk mendengarkan supaya gue itu bisa tidur. Dulu emang waktu kecil gue emang sering kalau tidur itu sering nggak konsentrasi tidur ya, kayaknya seperti itu deh. Yang gue tahu itu ya, memang beberapa dari kita itu memang sering ya kalau waktu kecil itu aktivitasnya memang terlalu super aktif atau bagaimana. Tapi terkadang memang dalam pikiran kita ini memang harus ada main dan main. Tapi yang lebih kreatif lagi guys, orang tua kita yang paling kreatif. Ketika kita nggak bisa tidur, apa coba yang mereka lakukan? Mereka melakukan sesuatu hal yang di luar dugaan kita, seperti bercerita, bernyanyi. Contohnya cerita si kancil. Dulu ini ya, mamaku suka cerita nih. Seperti halnya kancil berada di hutan. Katanya sih kancil berada di hutan. Nggak tahu hutan apa. Yang jelas itu emang kancil emang ada di hutan. Dia kan animal, yaitu binatang. Yang namanya binatang itu ya pasti di hutan. Kalau menurut pemikiran saya sih. Nah, begini loh dari awalnya. Waktu kecil memang saya itu susah tidur. Seiring berlalunya waktu, orang tua nih ya, mamaku, ibunya aku nih, dia bingung kenapa aku tuh susah tidur. Tapi yang aku tuh bingung lagi nih ya, kenapa orang tua aku tuh, ibunya aku nih, suka merayu aku untuk tidur. Contohnya ini, Nia, panggilan aku sehari-hari itu kan Nia, sini. Apa bu? Sini. Jangan dulu bermain, berhenti sebentar, makan dulu. Terus akunya bilang apa? Aku nggak mau makan. Loh, kok nggak mau makan? Kamu kan perlu tenaga buat bermain. Tapi seiringnya waktu, orang tuaku itu makin pandai dia merayuku. Seperti makanannya harus dihabiskan. Kalau makanan nggak dihabiskan, nanti makanannya nangis. Sebagai anak milenial, pemikiran kita sekarang itu apa ya? Kalau makanan nggak habis itu ya otomatis kita buang. Tapi ini kok makanan nggak habis malah ditangisin gitu loh. Namanya juga makanan, kok bisa dia nangis? Ya nangisnya seperti apa? Itu namanya peribahasa orang zaman dahulu. Yang katanya kalau nasi itu nangis berarti karena apa yang mereka perjuangkan untuk kita, untuk anak-anaknya, agar kita bisa makan. Mereka memperjuangkan segala cara, seperti kerja keras menjadi petani. Oke guys, memang kita seringkali menganggap remeh ya, menganggap sangat remeh. Nah, dari situlah kita mulai. Nah, waktu itu tuh mamaku tuh pada saat aku nih susah tidur. Ketika aku tidur, aku ditidurkan di telentang, di bantal. Kemudian mataku cuma melihat, loh, kok ini akunya masih tidur gitu. Tapi ketika tidur memang ketika aku tuh terbaring di bantal,
Terus aku diceritain nih kancil nih, katanya kancil itu memang binatang yang paling pintar. Kalau pikir secara rasional, memang kancil itu pintar gitu loh, pintar dalam dongeng orang tua zaman dulu. Ya kayak seperti dia nih bisa menipu buaya. Katanya nih si kancil tuh kehausan, datang pergi ke sungai. Pas dia pergi ke sungai tuh di situ ada buaya. Kemudian buayanya menangkap kancil. Lah, ya ampun, kakinya kancil tuh ditangkap. Terus pemikiran saya waktu kecil apa? Coba. Kalau kakinya kancil itu ditangkap, kakinya kancil ini kan kecil nih. Kemudian dimakan nih sama buaya. Lah, kok bisa gitu? Kakinya sama. Sedangkan kok buaya sangat-sangat bodoh gitu loh. Dengan katanya ini kayu tuh katanya kancil bilang buaya nih, kayu katanya, kakinya tuh kayu. Tapi kok memang buaya udah merasakan kalau di kakinya kancil itu ada dikit-dikit daging nih. Walaupun kakinya kancil sekeras apapun, pasti di selaput kulitnya itu pasti ada daging kenyal-kenyal. Tapi kok nggak merasa gitu loh. Kok dibilang kancilnya kayu, percaya banget gitu loh. Nah, itulah pemikiran aku waktu kecil tuh sangat-sangat terbatas gitu loh ya, sangat terbatas. Mungkin gitu ya, ketika kita tidak mengetahui sumber-sumber apa yang ada di lingkungan kita, yang kita cepat terpengaruh oleh lingkungan kita, pemikiran kita itu kadang nih membuat pikiran kita itu nggak jelas amat ya. Apa yang ada dalam pikiran kita tuh, itulah yang kita tuangkan. Kita nggak tahu apa yang semestinya kita lakukan. Nah, seperti itu. Kemudian ibuku tuh cerita lagi, katanya kancilnya tuh bilang kalau kakinya tuh kayu sama si buaya. Lah, si buaya ini pun iya ajanya tuh ya, menurut saya nih ya, menurut aku nih, dibilangnya kayu, tapi kok nggak merasa daging gitu loh, daging di kakinya kancil, daging kecil. Kita coba aja ya tangan kita ya, mungkin tangan kita itu lebih besar dari kakinya kancil. Mungkin tangan kita itu lebih besar dari kakinya kancil. Ya, kawan ini lo subscribe-nya terlalu gimana gitu loh.